Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini PKM ke-15 ya? Ya, PKM ke-15 kan? Iya, Rid, benar. Baik. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan PKM terakhir merenya. PKM terakhir dari pekan ke-15 ini yaitu dengan judul materi pada minggu ini yaitu tentang penyakit taun atau wabah adalah kesyahidan. Baik, langsung saja kepada pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Saudara Dika. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Maaf slide-nya, Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Hamid bin Umar al-Bakrawi, hadatsana Abdul Wahid yakni ibn Ziyadin, hadatsana Asim an Hafsata binti Sirina qala li an subnu maliki bima mata Yahya bin Abi Amrata qultu bi taun qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-ta'un syahadatun likulli muslim, rawahul Muslim. Terima kasih, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Dika yang telah membacakan hadis tentang penyakit taun adalah kesyahidan. Selanjutnya ada penjelasan artinya yang akan disampaikan oleh Saudari Farah Fauziah. Waktu tempat saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis tersebut. Menceritakan kepada kami, Hamid bin Umar al-Bakrawi menceritakan kepada kami, Abdul Wahid bin Ziyad menceritakan kepada kami, Asim dari Hafsah binti Sirin, ia berkata, Anas bin Malik berkata kepadaku, Yahya bin Abi Amra meninggal karena apa? Aku berkata, karena taun. Lalu Anas berkata, Rasulullah bersabda, taun adalah kesyahidan, dihitung syahid bagi setiap muslim. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Farah yang telah membacakan materi dari hadis yang artinya. Kemudian selanjutnya syarah hadis yang akan dijelaskan oleh Saudara Ihsan Ismail. Syarif, waktu tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Nah, syarah hadis yang pertama itu dari bahasanya Ibnu Hajar al-Asqalani memaparkan perbedaan pendapat mengenai penyebab orang yang mati syahid. Disebut syahid diantaranya. Yang pertama itu ada beberapa pendapat dari para ulama ya. Pendapat yang pertama itu dari An-Nadir binti Sumail, karena orang yang mati syahid pada hakikatnya dia itu hidup, seakan ruhnya hadir dan menyaksikan. Kemudian yang kedua pendapat Ibnu Al-Anbari karena Allah dan malaikatnya bersaksi bahwa surga diperuntukkan baginya.
Dan yang terakhir, pendapat lain, karena saat ruhnya keluar, dia menyaksikan banyak karomah untuknya. Atau doa yang baik, misalkan doa untuk mayit atau doa untuk keselamatannya gitu. Nah, atau dia menyaksikan keselamatan dirinya dari api neraka. Atau saat kematiannya dia tidak menyaksikan apapun kecuali malaikat rahmat. Atau karena pada hari kiamat, dia menjadi saksi diutusnya para rasul, atau malaikat bersaksi akhir yang husnul khotimah baginya, atau karena Allah bersaksi niat baik dan keikhlasan dan lain sebagainya. Jadi dari sarah hadis ini intinya adalah orang yang syahid itu atau orang yang mati syahid itu mendapatkan rahmat dari Allah gitu. Bahkan mendapatkan rahmat dari malaikat dan orang-orang yang mendoakannya gitu. Dia tidak akan mati syahid meski keadaannya dalam keadaan Islam gitu ya, tanpa rahmat dari Allah. Atau bahkan orang yang matinya baik, misalkan seperti tadi tenggelam, kemudian sakit perut atau dalam tertimpa reruntuhan, tetapi ia tidak mendapatkan rahmat kesyahidan atau terkena penyakit taun gitu ya. Kata Rasul, matinya syahid, tapi tetap itu kembali lagi kepada rahmat Allah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih pada Saudara Ihsan yang telah menjelaskan materinya. Selanjutnya masih dalam seputar syarah hadis yang akan dijelaskan oleh Saudara Fajar. Waktu tempat saya persilakan. Saudara Hanif, maaf. Pada Saudara Hanif, waktu tempat saya persilakan. Mungkin terkendala jaringan, Saudara Hanif. Lanjut dulu ya kepada Saudara Fajar. Selanjutnya Saudara Fajar, waktu tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan menjelaskan tentang secara hadisnya. Ibnu Hajar mengomentari bahwa kematian yang terhitung syahid di atas tidaklah sama tingkatannya. Hal ini berdasarkan hadis Amr bin Anbasah. Sesungguhnya Nabi ditanya jihad, apakah yang paling utama? Nabi SAW bersabda, siapa yang melukai kudanya dan mengalir darahnya, maksudnya perang di jalan Allah. Kemudian Ibnu Hajar membagi syuhada, orang-orang yang mati syahid, menjadi dua. Yang pertama syahid di dunia dan di akhirat, yaitu dia yang berperang di jalan Allah dengan ikhlas dan tidak lari dari medan perang. Kedua, syahid di akhirat, yaitu mati berperang di jalan Allah. Yaitu kematian yang telah disebutkan di atas. Mereka diberikan pahala seperti pahala para syuhada yang mati berperang di jalan Allah. Namun tidak berlaku hukum-hukum mereka di dunia. Ibnu Hajar mengutip hadis marfu riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Para syuhada dan orang-orang yang meninggal di atas tempat tidurnya berselisih perihal orang-orang yang meninggal akibat wabah taun, maka dikatakanlah, lihatlah pada luka-luka mereka. Apabila menyerupai luka orang-orang yang gugur berperang di jalan Allah, maka mereka orang yang meninggal akibat wabah tahun dihitung bagian dari mereka dan bersama mereka orang-orang yang gugur berperang di jalan Allah. Karena persamaan luka mereka, maka berdasarkan hadis ini, penyebutan syahid bagi yang meninggal bukan karena perang di jalan Allah saja, adalah bentuk majaz atau metafora. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Saudara Fajar yang telah menjelaskan materinya. Selanjutnya kepada Saudara Hanif
yang akan menjelaskan secara hadis. Waktu tepat saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator yang telah menyampaikan materinya. Sini saya akan menjelaskan tentang syarah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Atin, mengatakan bahwa jenis-jenis kematian di atas adalah bentuk keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala atas umat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, yaitu sebagai penggugur dosa dan tambahan pahala yang menyamai derajat para syuhada. Ibnu Hajar juga menyebutkan beberapa hadis yang menjelaskan macam-macam kematian yang termasuk ke dalam syahid. Nah, Ibnu Hajar ini menjelaskan macam-macam mati dalam keadaan syahid. Yang pertama, hadis Ibnu Malik Asy-Sy'ari secara marfu, siapa yang mati dibanting oleh kuda atau unta miliknya, atau mati disengat serangga, atau meninggal di atas tempat tidurnya, atau segala bentuk kematian yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, maka mati syahid. Yang kedua yang disahihkan Daruqutni dari hadis Ibnu Umar, yaitu matinya orang asing atau orang yang tidak dikenal adalah mati syahid. Yang ketiga, riwayat Ibnu Hibban, hadis Abu Hurairah, barang siapa yang mati terikat, dia mati syahid, diikat gitu matinya. Yang terakhir ada riwayat At-Tabrabi dari hadis Ibnu Abbas secara marfu, seseorang yang mati di atas tempat tidurnya di jalan Allah adalah mati syahid. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya pemateri terakhir yang akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai pelajaran yang dipetik atau hikmah yang dapat diambil dari hadis pada minggu ini. Kita bisa mengambil hikmah daripada hadis di atas ialah Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya, memberikan hidayahnya setelah Allah memberikan musibah, yaitu berupa wabah, yaitu wabahnya wabah taun. Di mana wabah yang seperti ini pernah terjadi di zaman sahabat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sudah saya jelaskan bahwasanya pada minggu-minggu PKM kemarin, penyakit taun ini kurang lebih sama dengan penyakit corona pada zaman sekarang. Artinya orang-orang yang ada di dalam negeri itu tidak boleh keluar atau keluar negeri ya istilahnya. Ataupun kemanapun itu. Takutnya orang-orang ini terkena dan menyebar penyakit ini ke orang lain gitu. Kemudian rahmatnya apa yang dapat diambil dari penyakit taun ini pada zaman Rasulullah? Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada umat Nabi Muhammad SAW yang terkena wabah penyakit taun ini ya dengan mati syahid itu. Atau seperti matinya para syuhada yang gugur dalam peperangan. Akan tetapi tidak berlaku pada hukuman yang telah ia lakukan di dunia, itu berbeda. Nah, mati syahid ini pada minggu kemarin bahwasanya dapat terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, mati syahid di dunia dan di akhirat. Apa itu mati syahid di dunia dan di akhirat? Artinya orang-orang yang terbunuh dalam perang melawan orang-orang kafir. Ini terjadi pada zaman Rasulullah ya. Pada zaman Rasulullah artinya sahabat-sahabat yang ada pada zaman Rasulullah ini berperang pada jalan fisabilillah.
berperang pada orang-orang kafir, kemudian meninggal dalam keadaan syahid. Kemudian yang kedua, syahidnya di akhirat, yaitu mereka yang disebutkan dalam penyakit taun ini ya. Artinya syahid yang ada di dunia, yang ada di akhirat ini, mereka yang terkena penyakit wabah atau taun gitu, salah satunya. Kemudian yang ketiga, syahid di dunia, tapi bukan di akhirat, yaitu mereka yang haus akan harta rampasan perang atau ghanimah, atau mati saat lari dari medan perang. Artinya penyakit taun ini tergolong dengan mati syahid di akhirat gitu. Itulah yang dapat kami sampaikan pada materi akhir dari PKM ke-15 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ya. Tan, guys.